Serius amat main HP. Lagi apa nih, Bun? Lagi bikin portofolio nih. Bikin portofolio? Yoi. Bikin portofolio? Iya. Mau resign? Shh, jangan nanti gue dikat. Dikat apa nih maksudnya? Dikat dari Kompas dong, jangan dong. Terus bikin atau apa nih ini maksudnya? lagi bikin portofolio saham di Canva. Oh, bikin portofolio saham di Canva. Bagaimana sih? Maksudnya apa sih? Bantuin dong, gimana sih caranya biar portofolio gue tuh gak merah semua ini, lihat nih. Kemarin portofolio gue merah semua kayak baju kita nih. Ya iyalah merah, orang di Canva pilihan warna. Orang tuh bikin Warnanya sendiri ya? Warnanya sendiri. Orang tuh bikin portofolio nggak di Canva. Terus gimana dong? Gimana sih cara bikin portofolio tuh? Mau tahu caranya? Iya. Ya nonton Generasi Cuan sekarang. Halo Sobat Kompas.com, tadi kan udah denger nih Niken mau berbenah ya portofolio saham di kuartal sebelumnya. Nah, untuk menyambut kuartal 3 yang sudah kuartal 3 nih ya, di bulan Juli sampai nanti 3 bulan ke depan, kita akan bahas nih saham-saham apa aja sih yang oke, yang cuan, yang bisa dikoleksi nih. Nah, tapi bukan aku yang mau ngasih tahu. Kalau aku yang ngasih tahu, karena siapa? Harusnya apa ya? Karena kebakar lagi semuanya nanti yang ada. Kita mau panggil satu narsum kita hari ini di Generasi Cuan, ada Ko Michael Yo selaku professional trader. Ayo Ko. Halo semuanya. Halo Koko, selamat Iya. datang di Generasi Cuan. Selamat datang Ko. Nah tadi kan Niken ini ceritanya mau rapi-rapi nih Ko. Oke. Iya, lagi rapi-rapi portofolio saham di Canva. Kok di Canva? Kok bisa di Canva sih? Itu dia salahnya kali ya. Soalnya ada yang merah tapi bukan baju, tapi saham kuartal 2 kemarin. Nah kalau misalnya untuk di kuartal 3 ini kita mau rapi-rapi nih kok. Sebenarnya emiten-emiten apa aja sih yang kuat nih fundamentalnya di kuartal 3 ini, apalagi kalau misalnya kita lihat kemarin-kemarin IHSG sempat koreksi ya. Sebenarnya emiten-emiten apa yang bisa kita koleksi nih? Oke, jadi kalau kita bicara di kuartal ketiga, kita itu lagi masukin masa momen di mana di Amerika itu akan terjadi resesi. Nah, ketika itu terjadi, akan ada potensi outflow atau ada banyak seller yang muncul ke IHSG. Nah, di situ ada potensi downside sekali lagi. That's why untuk saat ini ya, lebih baik prepare di Q3, kita harus punya cash yang lebih gede untuk bottoming di bawah. Modalnya jadi lebih gede dong ya? Modalnya, enggak harus modalnya lebih gede. Yang penting posisi sekarang jangan full saham. Harus ada cash yang disisain gitu. Oh, jangan dimasukin ke semua Jangan saham. dimasukin semuanya ke saham gitu. Ya. Untuk emitennya sendiri, kalau Michael ini melihat apa sih yang sebenarnya strong nih walaupun IHSG lagi jatuh bangun? Nah, untuk saat ini ya, kalau seandainya dikatain yang paling defensif itu adalah sektor telco, satu. Yang kedua adalah sektor consumer. Alasannya tuh karena kalau consumer biasanya tuh kalau seandainya fund manager lagi mau parkirin dananya, itu pasti rata-rata ke sektor defensif, salah satunya consumer. Kemudian kalau sektor telco, itu rata-rata memang pergerakannya itu yang paling nggak volatil. Jadi untuk menghadapi Q3 ini, menurut saya dua sektor itu yang paling aman. Yang paling aman untuk kita koleksi lah. Jadi tadi apa dua sektor itu? Yaitu sektor telco dan consumer. Oh, dua sektor itu ya. Nah, kalau misalkan kan saat ini tuh banyak saham para anak muda ya, contohnya juga saya itu naruh sahamnya di itu luar negeri. Nah, sebenarnya kalau saat ini luar negeri itu yang paling beresiko. Hah, serius? Paling beresiko. Karena saat ini mereka sedang menghadapi krisis yang namanya resesi. Jadi kuartal 1 di Amerika itu udah minus. Kalau seandainya nanti kuartal kedua juga minus, maka mereka secara teori resmi memasuki masa resesi. Dan itu ada potensi sell off yang lebih besar. Sementara kalau dibandingkan dengan IHSG, terutama Indonesia, itu kita jauh lebih kuat secara fundamental. Tapi ini kita syuting tanggal 8 ya, Tanggal 8 Juli. Tapi beberapa hari yang kemarin itu sempat rupiah itu menyentuh di 15.000. 15.000. Itu gimana Itu tuh, rame Ko? banget tuh. Masih ada potensi rupiah akan melemah sampai ke level 16.000. Wah. Alasannya karena suku bunga di US, the Fed itu menaikkan suku bunga secara agresif. Sementara di Indonesia enggak naikin. Jadi begini nih Kak, kalau Kakak punya uang contohnya 100 juta, bunga di Amerika itu 2%, bunga di Indonesia 3%. Kakak pilih nabung di mana? Indonesia. Sorry, kalau seandainya itu dalam dolar. Oh, dalam dolar. Dalam dolar. Kalau nabung di Amerika dalam dolar itu dapat 2%, di Indonesia 3%.
Di Amerika sih. Di Amerika. Kenapa? Karena dolarnya kan kuat. Iya, kuat, ya. Kalau seandainya dolar dari 15.000 ke 16.000 aja itu udah berapa persen? Belum lagi dengan bunganya. Nah, itulah penyebab kenapa nanti kalau seandainya dolar terus menguat, rupiah melemah, ada potensi aset-aset kita itu dibuang. Aset-aset apa tuh dibuang? Aset-aset kita tuh aset yang paper aset, contohnya bonds, obligasi, dan salah satunya saham. Maka dari itu ada resiko kalau seandainya nanti rupiah menyentuh angka 16.000 dan memang ada arahnya ke situ. Ada arahnya ke sana. Ada arahnya ke situ karena saat ini Gubernur BI Pak Peri itu masih menahan suku bunga. Iya. Itu yang membuat kayak investor tuh kayak kecewa gitu. Kenapa nggak dinaikin gitu? Karena kalau selisih antara suku bunga Amerika dengan kita semakin sedikit, orang akan jauh lebih tertarik untuk berinvestasi di Amerika daripada di Indonesia. Nah, jadi salah satu cara untuk mencegah itu adalah menaikkan suku bunga Indonesia yang menurut banyak forecasting dari para analis itu akan naik harusnya di bulan depan. Di bulan Juli berarti Agustus ya. Oke, itu. Wah, berat banget ya pembahasannya dari tadi ya. Terus kalau misalnya kita tadi bilang produk lokal nih, saham-saham lokal yang masih bisa diambil nih cuannya. Nah, kalau misalnya untuk komoditas sendiri bagaimana nih? Apalagi Indonesia kan kuat ya, kan komoditasnya batu bara, CPO dan lain-lain. Wah, kakak paham banget kayaknya ya. Oh, dia cuan-cuan mulu. Aduh. Trading. Amin. Jadi memang kaya di usia muda. Jadi memang benar salah satu penyebab krisis itu karena kenaikan harga komoditas. Sayangnya kenaikan komoditas ini tuh nggak organik, Kak. Harusnya komoditas itu naik karena permintaan juga besar. Ini permintaan memang besar, cuman pasokannya itu yang jauh berkurang karena adanya krisis perang antara Rusia dan Ukraina. Itu satu. Nah, tapi kita sebagai negara penghasil komoditas salah satu yang terbesar di dunia, kita mendapatkan keuntungan. Nah, ini tercermin dari laporan keuangan saham-saham batubara, laporan keuangan perusahaan-perusahaan sawit, laporan keuangan perusahaan komoditas yang lain itu mencatatkan laba yang luar biasa. Bahkan 2 sampai 3 kali lipat. Nah, apalagi ya saham batubara, salah satu contoh, pendapatan mereka itu dalam dolar, Kak. Jadi kalau nanti dolar menyentuh 16.000 atau even let's say 17.000, earning mereka bakal semakin oke. Cuman untuk saat ini sahamnya memang lagi dalam keadaan koreksi. Jadi nanti lepas dari Q3 di Q4 apalagi memasuki area musim dingin, permintaan batu bara akan semakin tinggi. Nah, saham-saham komoditas lah akan masih menjadi pemenang. Berarti kalau mau ambil komoditasnya di Q4 ya lebih di baik Q4 ya? Atau di Q3 boleh tapi dengan porsi yang kecil. Kalau istilah keren keuangannya tuh DCA, dollar cost averaging. Kalau istilah masyarakatnya cicil dikit-dikit. Gitu. Kalau Koko kemarin gimana nih portofolionya? Waduh, terus terang di bulan Mei kelabakan, di bulan Juni juga kelabakan. Nah, di bulan Juli ini saya lebih prefer stay cash. Nah, di mana nanti kemungkinan Agustus akhir kemungkinan ketika krisis udah datang. Nah, disitulah peluang datang. Ketika orang jatuh justru kita maju tuh. Kita harus maju, tapi ingat tetap harus perhatikan resiko manajemen. Oh gitu. Maksudnya gimana tuh manajemen itu? Risiko manajemen. Ya, risk manajemen itu ketika kita entry, kita harus tahu maksimal rugi yang bisa kita tanggung. Nah, makanya masuk cicil itu yang paling terbaik sebenarnya, yang paling mudah lah. Cicil gitu ya? Dimasuknya cicil. Jangan langsung brek Jangan langsung brek gitu. Benar. Nah, kalau misalnya nggak baru-baru ini juga sih, beberapa bulan yang lalu kan juga ada beberapa yang baru IPO nih kan. Kita sebut ada CHM, Sweet, TRGU, Hill, dan juga Arko. Nah, itu bagaimana nih, Ko Michael melihat potensinya di Q3 ini? Oke, mungkin yang pertama kita bahas itu Hill. Jadi Hill ini bergerak di bidang industri jasa pertambangan. Yang which is kita tahu kalau seandainya saat ini perusahaan pertambangan itu lagi oke-okenya. Nah, dan rata-rata dia juga menggunakan hasil dana IPO-nya untuk modal kerja. Banyak tuh perusahaan yang IPO untuk bayar hutang. Nah, sebenarnya which is ini nggak baik. Nah, kalau untuk Hill, itu which is potensinya masih oke. Hill oke ya, yes. Kita list satu-satu. Hill berarti oke nih, sahabatkompas.com. Terus tadi yang kedua apa? Cem. Oke. Nah, kalau saya melihat Cem, karena dia bergerak di bidang industri penyediaan bahan baku untuk industri tekstil. Nah, kita lihat emiten-emiten yang ada di IHSG, emiten tekstil tuh lagi rata-rata berdarah, Kak. Bahkan even ada satu yang mau di delisting. Nah, dan lagian untuk perusahaan seperti Cem ini, dia tuh amat terpengaruh oleh fluktuasi
dolar. iya. Ya, jadi semakin besar dolar, biayanya semakin besar. Maka dari itu kalau kita bicara prospek ke depan, nah bagi saya untuk CEM saya netral. Terserah ya mau diambil atau Mau diambil atau enggak terserah. Saya bisa aja salah, tapi kalau Iya. di view saya apakah bullish? Jawaban saya enggak. Enggak ya, mending daripada CEM mendingan itu ya Krabby Patty ya. itu cembaket. Itu CEM bucket, Kak. boleh apa yang bikini bottom ya. Oke, berarti CEM ini netral ya. Netral. Nah, terus yang kedua itu, yang ketiga itu sweet. SWID bukan sweet. Iya, sweet. Sweet ya. Oke, sip. Kalau sweet dia bergerak di bidang properti dan real estate. Nah, bedanya, jadi kalau di properti itu kan kita di IHSG kita punya Sumarekon, Iya. kita punya Bumi Serpong, kita punya Ciputra, itu yang paling gede. Iya, Sementara kalau sweet bedanya sama mereka, jadi sweet itu enggak ngejediain perumahan untuk middle class. Jadi dia tuh untuk up, untuk kaum middle to up. Dan dia juga menyewain real estate, perhotelan kelas mewah, dan 100% dana IPO-nya itu untuk modal kerja. Which is kita tahu saat ini boleh dikatakan tuh tingkat COVID udah melandai. Ya. Aktivitas perkantoran, aktivitas liburan itu juga meningkat. Nah, so di suite ini prospeknya jauh lebih bagus. Oh, bagus justru ya. Yes. Karena permintaannya makin meningkat ya. Demand-nya di akan meningkat. Bisnisnya mereka ya. Yes, betul. Oke. Boleh tuh sweet. Sweet SW boleh ya. SWID. Walaupun pasarnya bukan kita ya. Bukan. Playstatenya bukan Walaupun pasar. Sun amin Kak, siapa tahu nanti pasar aja di kita. Amin. Terus yang ketiga itu TRGU. TRGU itu gimana tuh, Ko? Jadi TRGU hari ini ya di 8 tanggal Juli. 8 Juli 8 Juli. dia berhasil close arah harga tertinggi. Oh, hari ini tuh dia. Hari ini berhasil close di harga tertinggi even di perdagangan pertama. Nanti closing nggak tahu nih, ini sekarang baru jam 2 nih. Tapi saya cukup meyakini melihat demand-nya tuh yang masih oke. Nah, jadi TRG itu tuh bergerak di bidang pengolahan bahan pangan, bahan baku. Nah, cuman dia punya resiko di mana kalau pengolahan bahan baku itu tergantung sama impornya, Kak. Jadi harga gandum, harga jagung itu kalau dia semakin tinggi itu semakin berbahaya. Ngaruh banget ke ini TRGU ya. Cuman kenapa saya merasa kalau ini netral tuh bullish, alasannya tuh karena nanti ke depan harga komoditas nggak mungkin seperti ini terus. Iya. Jadi begitu perang udah mereda, jadi harga-harga bahan baku akan menurun. Oh, gitu ya. Tapi kan kalau sekarang kan kondisinya gandum apalagi jadi langka ya, apalagi kemarin. Jadi langka, bener. Kemarin Pak Presiden juga bilang siap-siap harga roti sama mie bakal naik Naik, nih. yes. Aduh, ini juga aja naik Anak ya. kos. Iya, aduh. Kenapa dong saya? Makan apa dong? Makan tinta. Kita. Nah itu gimana nih kok untuk yang kuartal 3 sekarang? Apalagi kan kondisinya sekarang gandum juga lagi susah kan? That's why harga gandum yang tinggi itu menjadi salah satu resiko bagi TRGU. Kalau untuk kuartal 3 ini Untuk ya? kuartal 3 ini, yes. Cuman karena dia baru IPO, fundamental itu nggak bisa direflek di jangka waktu yang Pendek singkat. ya? Yes, jadi kita mesti lihat agak lebih panjang. Iya, apalagi hari ini malah arah ya. Hari ini malah Vero. arah. Selamat nih untuk para investor yang ngambil hari ini. Cuan dari TRGU enggak? Kita belum ngambil soalnya. Kita belum ngambil Baru semuanya. tahu. Terus yang terakhir nih, Ko, Arko. Nah, kalau Arko, dia ini yang paling menarik. Kenapa tuh? Jadi gini, hampir rata-rata semua perusahaan yang punya emisi tinggi, contohnya kayak perusahaan batu bara, kemudian penghasil perusahaan minyak, itu kan menghasilkan karbon yang tinggi, dan itu jadi pemanasan global. Iya. Dan itu jadi isu global, Kak. Jadi hampir rata-rata fund manager yang kalau mau investasi, dia investasi ke perusahaan yang ngasih emisi gede, itu mereka dibatasin jumlahnya. Oh. Nah, sementara kalau Arko dia itu bergerak di bidang pertambangan tapi ESG. ESG itu dia ramah lingkungan. Nah, jadi ini yang prospeknya ke depan itu menurut aku di antara semua IPO ini yang paling oke. Arko ya. Iya. Tuh, apalagi sekarang udah mulai digaungkan green economy Green ya. economy, yes. Boleh nih. Ekonomi. Sama kayak kita, Kak. Kita sukanya green hijau, uang. Uang. Wah, green ya. Itu kayak hijau tuh kan. Iya, gitu coba. Suka hijau-hijau. Saya juga suka, tapi nggak dapat nih, Ko. Makanya jangan pakai Canva, nggak bakal dapet. Pakai apa kok? Kasih tahu kok. Kalau bikin Kasih tahu portofolio itu kok. pakai apa sih? Harus buka akun sekuritas dulu. Nggak bisa pakai Canva. Kalau Canva itu untuk presentasi, Kak. Seperti ini, bukan. Ini. Oh gitu. Pantas ya. merah semua. Nah, coba kita ada pertanyaan kok dari netizen. Netizen Oke. bertanya kok Michael menjawab. Nah, oke, satu pertanyaan dulu ya dari netizen. Username-nya ada Gaddafi Hanif nih. Dia mau nanya, cara paham candlestick gimana ya? Udah belajar masih belum paham, apalagi candlestick punya 4 pola. Bisa ajarin nggak satu-satu? Wow. Candlestick itu apa? Saya taunya candlelight dinner.
Pernah ya diajak candlelight dinner ya? Belum pernah. Oh, belum pernah, kasihan banget. Siapa tahu mungkin ada sahabat kompas.com yang mau ngajakin itu. Candlelight dinner Iya, di boleh, Cambaket. Jadi candlestick itu pertama ditemukan oleh pengusaha beras dari Jepang. Nah, kalau kita pelajari candlestick secara teori, itu memang membingungkan, Kak. Sebenarnya bukan cuma 4, tapi ada banyak banget. Tapi kalau kita mengerti alasan kenapa terbentuk candlestick, di mana ada harga open, harga close, high dan low, nah itu ke depan kita mau pakai nama apapun, nggak masalah, yang penting kita ngerti pembentukannya. Jadi menurut saya kalau seandainya kita belajar candlestick daripada belajar teorinya, belajar bagaimana candlestick itu dibentuk. Nanti kan ada yang kayak Bullish Harami, ada yang namanya Marubozu, itu ngebingungin kan, Kak. Nah, tapi kalau kita ngerti, paham kenapa terbentuknya seperti itu, kita mau pakai nama apapun, yang penting kita ngerti gitu. Jadi untuk belajar candlestick yang penting ngerti gimana pembentukannya. Mungkin biar lebih gampang, candlestick itu apa sih kok gitu. Mungkin yang kayak dari tadi masih- gimana tuh? Apa ya? Jadi candlestick itu gambaran harga yang dibentuk di dalam visual. Contohnya, hari ini saham BCA, dia opennya di 1000, naik kenceng ke 1200, kita anggap. Nah, lalu closingnya di 1100. Nah, kalau kita tampilkan dalam angka, kan tabel semua tuh, Kak. Kita bingung kan, jadi ngelihat angka-angka banyak kayak begitu. Kalau candlestick itu dibuat dalam bentuk gambar, dan bentuknya itu seperti lilin. Nah, itulah candlestick. Jadi jauh lebih enak kalau kita ngelihatnya gambar doang gitu, daripada angka-angka terus gitu. Ya, kita tadi udah jawab pertanyaan netizen satu dari kompas.com, dari IG kompas.com. Kita akan jawab lagi nih satu lagi, tapi di part 2-nya supaya beruntun nih ke part 2-nya. Kita akan bahas pertanyaan netizen yang part 2, dan juga kita akan bahas lagi nih soal saham-saham yang prospektif di kuartal 3 2022. Tetap di Generasi Cuan. Saat ini bunga di US itu berkisar antara 1,75 sampai 2%. Kita di angka 3,5%. Gapnya tuh menipis. Jadi investor ngapain sih aku nabung di Indonesia? Lebih baik aku nabung di US. Nah, ketika terjadi crash, maybe kita bakal bisa ngelihat kayak contoh di US itu udah koreksi kurang lebih belasan persen. Kalau crash itu mungkin bisa sampai 30%, Kak. Nah, maka dari itu kita harus prepare di Q3 ini ada potensi kalau kita ikut terseret juga, meskipun secara fundamental kita oke.